Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Uda Fikri, segmen Kata Uda Fikri. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang isu yang cukup sensitif dan kontroversial dan sudah menjadi sejarah kelam bangsa kita Indonesia selama lebih dari 40 tahun ya. Atau 35 tahun. Berapa tahun ya? Kejadiannya 1965. Berarti tambah 60 ya. 60. 60 tahun. 60 tahunan berarti ya. Hampir 60 tahun ya kejadian ini. Jadi ini sangat kontroversial. Saya nggak tahu apakah ini akan lolos monetize dari YouTube. Dan kebetulan ini adalah topik tahunan ya, yaitu setiap September ya, setiap September dan awal Oktober. Ini kebetulan saya buat video ini pada tanggal 1 Oktober ya. Jadi dan kejadiannya itu tanggal 30-nya ya. Hanya perayaannya atau peringatannya itu di tanggal 1 Oktobernya. Ya, apa itu? Kalian semua pasti udah tahu ya. Yaitu peringatan G30S atau disingkat itu singkatannya. Kadang disebut dengan Gestapu atau gerakan 30 September ya, G30S ya. 30 September. Ini pertama kali saya membahas topik ini ya. Jadi sangat sensitif dan terutama undang-undang kita masih menghantui ya, atau gimana istilahnya. Jadi isu tentang G30S itu selalu menjadi misteri ya. Dan sampai detik ini tahun 2024 jadi berapa tahun ya setelah reformasi masih jadi misteri. Dan terutama orang-orang yang terlibat langsung dengan kejadian ini kayaknya udah nggak ada ya. Tapi indoktrinasinya atau doktrinnya itu masih bergentayangan sampai saat ini. Ya, ada kekuatan terutama di elit di tingkat elit kita ini yang begitu kuat, yang masih memelihara narasi lama ya, narasi kalau saya sebut ya narasi Orde Baru ya. Dan sebenarnya topik ini sudah banyak diulas oleh banyak kalangan, banyak podcaster. Mungkin saya ingin memberikan perspektif lain ya, atau istilahnya saya ikut nimbrung lah. Jadi meramaikan pembicaraan ini atau pembahasan ini. Mungkin yang lain sudah dari kemarin-kemarin ya, dari tahun lalu dan seterusnya. Tapi saya baru kali ini untuk share ya, berbagi tentang pandangan saya tentang topik ini. Gitulah kira-kira. Jadi teman-teman, saya lumayan mengikuti isu tentang G30S ini ya, gerakan 30 September ini. Dan ini kan tidak terlepas dari polemik politik yang ada pada saat itu ya. Jadi yang saya baca dan yang saya ingat, saya tidak deres ya, tidak membaca lagi referensi sebelum membuat video ini. Jadi seingat saya saja, dan saya harap ini tidak masalah. Saya memang bukan pakar di bidang ini atau di topik ini, tapi setidaknya saya ingin berbagilah pandangan saya tentang topik yang cukup kontroversial ini. Pertama mungkin begini, saya merupakan salah satu orang yang berada di barisan orang-orang yang tidak percaya dengan narasi yang sudah dibangun sejak dulu, terutama narasi Orde Baru ya.
narasi yang dibangun oleh kelompok Soeharto, gitu ya. Dan ini satu hal tentang Soeharto, ini karena masih ini ya baru-baru ini saja terjadi. Dan kenapa saya tertarik untuk membahas topik ini, karena ada dua kejadian atau kejadian yang beruntun ya, yaitu pada saat-saat ini, dan kalian kalau mengikuti berita pasti tahu ya. Yaitu pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang per hari ini sudah berakhir ya, periode yang lalu, yang dulu dinahkodai atau dipimpin oleh Bambang Susatyo ya, yaitu politisi Golkar. Nah, Golkar kita tahu ya, Golkar ini kan partai yang dibentuk pada saat pada rezim Soeharto, dan terutama yang menyokong penuh ya, partai politik yang menyokong penuh rezim Soeharto gitu ya. Makanya ketika reformasi terjadi 1998 itu sempat banyak masyarakat atau kalangan yang menggembosi gitu agar Golkar ini dibubarkan gitu kan. Sama dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang pada 1966 ya, atau sorry 1965 ya, kejadiannya itu kan 1965 itu sebagian kalangan, sebagian masyarakat menuntut PKI dibubarkan gitu kan. Dan pada waktu itu kan presidennya Soekarno. Nah, jadi kejadiannya begini teman-teman. MPR kemarin itu entah siapa yang menginstruksikan atau yang berinisiatif untuk membuat ini ya, kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan pada akhir masa jabatan mereka gitu. Jadi banyak keanehan-keanehan ya, terutama dari yang saya lihat secara pribadi ya. Kenapa kok diadakannya ya kegiatan ini ya, nanti saya sebutkan kegiatannya apa, pada akhir masa jabatan mereka gitu ya. Ada yang bilang oh ini suruhan dari Jokowi gitu. Ada juga yang berpikiran wah ini mah dari Golkar ini. Karena yang memimpin MPR pada saat kemarin ya, periode yang kemarin itu kan Golkar ya, Bambang Susatyo sebagai pimpinan MPR. Tapi menarik lah ya. Kegiatannya itu begini. Jadi MPR ini mulai bersih-bersih tap MPR gitu ya. Tap MPR yang kontroversial. Di antaranya ya, kemarin itu yang pertama kali dikeluarkan adalah, atau penghapusan tap MPR, saya lupa nomornya, nggak tahu. Pokoknya tap MPR yang mengatakan Soekarno ya, Presiden Soekarno atau Bung Karno itu terlibat ke dalam gerakan 30 September atau G30S itu. Sehingga itulah yang melegitimasi Soeharto ya dan kawan-kawannya ya, terutama Aha Nasution ya, salah satu jenderal yang selamat dari penangkapan ya. Penangkapan dalam tanda petik itu yang akhirnya Soeharto menjadi presiden selanjutnya gitu ya. Ya, dan Soekarno diturunkan atau dikudeta dengan kalau saya sebut sebenarnya kejam sebenarnya ya. Jadi apa yang dilakukan gerombolan Soeharto dan Nasution pada saat itu lumayan kejam ya kepada tokoh proklamator ya Bung Karno. Sehingga keluarga Soekarno sampai detik ini masih meskipun mungkin sudah memberi maaf ya, tapi tetap menyisakan luka yang begitu mendalam ya terhadap kelompok ataupun mereka yang dulu masih satu gerbong dengan Soeharto gitu. Ya, jadi teman-teman, ada tap MPR yang menyebutkan Soeharto itu menjadi salah satu atau oleh MPR pada 1998 ya, MPR yang reformasi itu yang dipimpin oleh Amin Rais itu kan bagaimana pemerintah mendukung untuk
pemberantasan KKN gitu ya. Dan salah satunya adalah Soeharto gitu. Tapi kan ketika Gus Dur menjadi presiden dan Amin Rais menjadi MPR, Soeharto yang sudah tua ya, 80-an kalau nggak salah pada saat itu tidak kunjung disidang ya atau diadili. Entah itu mungkin disengaja ya, termasuk oleh Gus Dur dan para tokoh reformasi ya, agar tidak terjadi perang sipil atau bagaimana, karena pengaruh Soeharto pada saat itu masih kuat, dan kroni-kroni Soeharto itu yang terutama yang mengendalikan sebagian kekuatan ya, kekuatan masyarakat itu masih ada ya, terutama militer. Jadi mungkin Gus Dur dan para tokoh reformasi ini berhati-hati ya, terutama untuk mengadili Soeharto, dan sampai meninggalnya Soeharto tidak sampai diadili. Nah gitu ya. Tapi nama dia sudah sudah tercatat ya, terutama di TAP MPR pada 1998 itu sebagai salah satu pelaku KKN gitu ya, koruptor gitu kira-kira. Nah, oleh MPR yang dipimpin oleh Bambang Susatyo, politisi dari Golkar ini, TAP MPR itu dicabut gitu kira-kira ya. Itu saya nggak tahu apa itu beruntun atau bersamaan ya, cuma kegiatannya atau peresmiannya itu langsung ya, ada seremonialnya gitu ya. Yang pertama yang saya tahu ya, itu adalah pencabutan TAP MPR 1966 kalau nggak salah ya, atau saya nggak tahu tahunnya, yang mengatakan Soekarno itu terlibat G30S. Nah itu pertama ya. Itu gerakan atau manuver ya, orang-orang nggak tahu lah apa Golkar atau siapa yang saya lihat, wah ini menarik, ini kayaknya ada sesuatu ini nanti gitu ya. Karena Soekarno kan terutama berdasarkan TAP MPR itu masih dianggap sebagai dalam tanda petik ya, pengkhianat bangsa ya. Padahal dia presiden loh pada saat itu. Dan G30S pada narasi-narasi Orde Baru itu kan dinarasikan sebagai gerakan kudeta. Nah, kudeta itu kan kepada pemerintah resmi ya, pemerintahan resmi ya, pemerintahnya ya Soekarno gitu loh. Nah, kenapa kalau Soekarno itu dianggap terlibat dalam kudeta terhadap dirinya sendiri, terus dia ditangkap karena mengkudeta diri sendiri, kan logikanya nggak masuk gitu ya. Tapi TAP MPR itu menyatakan Soekarno bersalah gitu ya, dan seterusnya ya. Intinya kemarin TAP MPR yang kontroversial itu, yang sangat bermasalah itu dicabut ya, dan MPR yang dipimpin oleh Bambang itu mengundang Megawati dan saudara-saudaranya, keluarga Bung Karno terutama, untuk menyerahkan, saya nggak tahu menyerahkan apa, pokoknya menyatakan TAP MPR itu sudah tidak berlaku dan Soekarno terbukti tidak bersalah lah, kira-kira begitu ya. Itu satu ya, jadi berita yang pertama. Terus hari berikutnya atau selanjutnya pencabutan TAP MPR juga kayaknya tentang Gus Dur ya. Itu kan presiden juga ya, yang dikudeta, yang diturunkan secara paksa atau impeach ya, diimpeach oleh MPR yang dipimpin oleh Amin Rais. Nah itu TAP MPR-nya juga dicabut gitu ya. Jadi memperbaiki nama baik Gus Dur gitu. Yang pertama Soekarno sudah, terus yang kedua Gus Dur. Orang-orang NU dan juga terutama yang diwakili oleh PKB itu merasa senang ya, karena nama Gus Dur akhirnya dikembalikan ya nama baiknya. Meskipun masyarakat, saya secara pribadi yang juga merupakan anak ideologis Gus Dur gitu. Kalau PKB Muhaimin kan selalu mengatakan dia anak ideologisnya Gus Dur gitu ya. Ya saya juga gitu, karena saya merupakan salah satu pengagum Gus Dur ya. Merasa TAP MPR itu ya buat apa gitu ya. Ya silakan aja, itu kan masalah politik gitu. Tapi di mata masyarakat secara umum, terutama yang tahu betul Gus Dur itu tidak bersalah, dia mah tetap nama dia mah tetap baik-baik saja gitu ya, nggak perlu ada pencabutan gitu. Cuma beda dengan Soekarno ya, Soekarno ini kan masih tercatat sebagai pengkhianat dalam tanda petik ya,
maka perlu ada pencabutan itu ya, perlu adanya perbaikan nama baik beliau gitu. Nah, ini udah kelihatan ya manuvernya atau gerakannya itu, dan akhirnya gongnya adalah saya nggak tahu apa kegiatan seremonialnya seperti apa, kayaknya nggak ada beritanya, nggak ada undangan terhadap keluarga Soeharto ya kayaknya. Kalau yang apa pencabutan TAP MPR yang apa mencatat nama Soekarno sebagai apa ya pengkhianat atau pokoknya terlibat terlibat ke dalam G30S, itu keluarga Bung Karno diundang gitu ya. Terus kalau Gus Dur ya keluarga Gus Dur diundang, ada itu beritanya kan. Yang Soeharto saya nggak ada, saya nggak lihat mungkin ya berita di mana keluarga Soeharto diundang, terus diberilah surat atau apa gitu bahwasanya TAP MPR yang menyatakan Soeharto itu bersalah ya, terutama kesalahannya yaitu melakukan KKN itu sudah dicabut gitu ya. Saya nggak lihat itu, cuma itu terjadi ya. Jadi pencabutan TAP MPR yang menyatakan Soeharto merupakan pelaku KKN gitu ya, itu dilakukan. Nah itu gongnya ya, dan oh gini ternyata ya permainannya. Dan itu mumpung mereka lagi berkuasa ya kan, meskipun saya nggak tahu di periode ini Golkar masih tetap kuat kan ya, tapi kayaknya kalau saya lihat berita kemarin bakal Puan lagi yang jadi ketua DPR ya, tapi nggak tahu itu kan intrik-intrik politik ya. Cuma itu teman-teman ya peristiwa-peristiwa yang memotivasi saya untuk membahas ini ya. Ini kemungkinan nggak cukup waktunya, ini apalagi udah mau maghrib saya di sini. Ini mumpung cuacanya cerah dan belum tidak hujan ya, karena tadi pagi hujan. Jadi cobalah saya saya isi dengan ini ya, pembahasan tentang ini. Jadi kejadian-kejadian itu akhirnya saya kejadian-kejadian itu memotivasi saya untuk membahas ini. Dan kayaknya saya akan coba membuat bagian-bagian ya. Ini bagian pertama. Kemungkinan nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, teman-teman, saya termasuk orang yang tidak percaya dengan narasi Orde Baru ya, terutama tentang keterlibatan Soekarno. Itu jelas banget ya, bagaimana Soekarno mengkudeta dirinya sendiri, kan nggak mungkin lah itu ya. Itu logikanya dari mana coba? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menyalahkan, dan menyalahkannya itu nggak main-main ya, bahkan sampai menyangkut nyawa ya, menyangkut nyawa para anggota PKI gitu ya, Partai Komunis Indonesia. Jadi G30S itu disematkan atau dituduhkan kepada PKI gitu. Dan itu tidak hanya para elit politiknya ya, yang pada saat itu kan dipimpin oleh DN Aidit ya, Dipa Nusantara Aidit, ya kan? Tapi semuanya, elit politiknya, elit partai, terus sampai ke anggota-anggota, bahkan simpatisan, atau bukan hanya simpatisan, tapi orang yang bukan anggota PKI, tapi memang pemikirannya kiri gitu ya, bukan komunis ya, atau bahkan dia pemikirannya komunis tapi bukan anggota PKI ya. Atau bahkan ya ada komunis, ada sosialis gitu kan. Nah itu mereka sampai harus ditangkap ya kan, dibunuh gitu ya, karena alasan terlibat ke dalam G30S, atau bahkan tidak terlibat ya kan. Kesalahan mereka ya hanya berpikiran kiri aja, penganut komunisme, penganut sosialisme, penganut Karl Marx ya kan. Jadi itu ya, itu dua hal ya yang terutama saya tidak percaya dengan narasi itu. Pertama, saya tidak percaya yang salah itu Soekarno, yang kedua saya tidak percaya yang salah itu adalah PKI secara keseluruhan. Karena seandainya itu diberlakukan ya, yang salah itu
search apa tidak hanya mereka yang terlibat ya, tapi seluruh anggotanya. Wah, itu berarti apa ya? Kayak wawancara Gus Dur dengan apa Andi F. Noya ya. Jadi kalau ingin apa mengentas atau ketika ada kejadian atau apa ini namanya kejahatan, itu yang seharusnya kita tangkap itu kan para pelakunya gitu. Jadi apa seharusnya bukan lumbungnya yang kita bakar gitu, kita habisi gitu beserta tikus-tikus yang lainnya, tapi kan tikus-tikus pelakunya saja yang harusnya kita tangkap. Ini enggak seluruhnya, bahkan apa yang namanya anggota-anggota yang tidak tahu menahu dengan G30S juga harus dibasmi, bukan hanya dibunuh ya, tapi dibantai gitu coba. Nah ini yang saya kira perlu ini apa kita rekonstruksi lagi ya kan. Ini sejarah ini tidak boleh dilupakan dan juga saya kira perlu diluruskan. Ini, apalagi para generasi apa selanjutnya. Ini setidaknya yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi ketidakpercayaan saya ini dasarnya apa saja gitu. Dan ini bisa dibilang apa ya, berdasarkan logika fakta gitulah kira-kira ya. Jadi jadi logika yang saya kira bisa dijadikan dasar fakta nanti selanjutnya. Apalagi film-film apa ini film G30S PKI itu ya, yang dibuat oleh siapa itu sutradara terkenal pada saat itu ya, apa Nur gitulah. Nah, itu apalagi itu kan hanyalah alat propaganda Soeharto dan Orde Baru ya, untuk melegitimasi kekuasaan yang mereka pegang saat itu, ya kan? Nah, jadi itulah teman-teman ya. Jadi saya tidak percaya. Dan yang paling apa ya? Yang paling menyedihkan itu kenapa? Ya kalaupun betul PKI itu pelaku dari G30S, gerakan 30S, kenapa kok sampai harus dibantai itu orang-orang itu? Dan itu meskipun tidak ada yang mengangkat ya, media atau apapun, masyarakat itu menyaksikan langsung loh. Begitu mudahnya orang dibunuh, dibantai, ya Allah. Hanya karena mereka anggota atau bahkan simpatisan PKI. Kan mereka tidak terlibat gitu loh ke dalam gerakan 30S. Itulah ya, itu yang sampai saat ini kenapa gitu. Nah, nanti di video selanjutnya saya juga akan bahas pengaruh atau keterlibatan asing ya. Terutama yang saya meyakini itu ya, yaitu terutama keterlibatan CIA ya, Central Intelligence apa A-nya itu saya lupa. Kalau FBI itu kan Federal Bureau Investigation ya, Federal Bureau of Investigation. Kalau CIA Central Intelligence Agency, nah gitu. Kalau agen-agen itu kan ada agen FBI, ada agen CIA. Nah itu menarik juga ya. Mungkin saya kalau mau menyebutkan referensi-referensi ya, bacaan-bacaan yang mempengaruhi pandangan saya terhadap kejadian ini ya, G30S ini, ya diantaranya banyak lah. Ada film yang cukup mengerikan ya, ada Jagal ya, itu nggak tahu di YouTube masih ada apa enggak. Terus apa lagi ya, ya ada bukunya ini ya, apa itu namanya, Dalih Pembunuhan Massal. Itu kayaknya yang menulis orang luar negeri tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nantilah kapan-kapan ya kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.